Baik, terima kasih Bung Janet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Eh, Selamat malam dan assalamualaikum kepada Bapak Wahyudi, Bapak Chandra Purnawirawan sebagai Ketua Umum kami, kemudian juga Ibu Umi. Semoga Umi juga sehat selalu, tetap semangat, sampai kemudian apa yang dicita-citakan oleh kawan-kawan walhi terwujud untuk kemaslahatan masyarakat Kampung Tua yang ada di Rempang, insyaallah. Baik Bung Janib, saya ingin berbagi terkait dengan masalah Kampung Tua khususnya Rempang di Batam, itu khusus dari perspektif legalnya, Bang Janib, khusus perspektif hukumnya di sini. Karena tadi saya lihat terkait dengan kondisi kekinian itu sudah cukup diberikan oleh Bumi dari Walhi, kemudian dari perkembangan terakhir terkait yang 34 orang yang ditahan, ya memang betul ada 34 aksi solidaritas kemarin itu, 34 orang ditahan, kemudian karena mungkin negosiasi tidak berjalan dengan lancar, akhirnya kemudian 8 orang dilanjutkan proses hukumnya, Bang Jadi. Oh, dilanjutkan ke tingkat ini kan? Ya, akan dilanjutkan proses hukumnya. Tentu ini juga sangat menyedihkan bagi kita, ya. Sudah ada yang mendampingi dari pihak advokat atau lawyers? Sudah ada yang mendampingi, cuman bukan dari kita, dari kawan-kawan rekan-rekan lain ada yang mendampingi. Dari perspektif hukum yang kami dapat himpun terkait dengan status hukum, ya, Pulau Rempang Batam itu awalnya adanya Kepres nomor 41 tahun 1974 menjadi Kepres 41 tahun 1974 itu bentuk peraturannya adalah keputusan presiden. Bentuk peraturannya adalah keputusan presiden yang mana bentuknya adalah memberikan hak pengelolaan atau HPL seluruh tanah Batam itu kepada Otorita Batam dulu namanya, kalau sekarang BB Batam. Nah, dengan kondisi tersebut akhirnya kemudian dilihat oleh pemerintah Kota Batam sendiri, itu ternyata di Batam tidak lahan kosong semua. Di sana ternyata ada masyarakat kampung tua, dan itu banyak jumlahnya, Bang, ya, termasuklah yang ada di Pulau Rempang ini. Nah, oleh sebab itu, ya, kita melihat misalnya di Traktat London itu tahun 1824, ya, itu sudah disebut tentang suku Melayu yang sudah hidup dan berkembang di daerah Pulau Batam termasuk Rempang itu, Bang Jan. Nah, kalau kita runut-runut, ya, dari Traktat London tahun 1824 itu sampai hari ini, mereka sudah ada di sana 1880 tahun, Bang Jan. 1888 tahun. Oh, sorry, maaf, 188 tahun mereka di sana. Ya, di sana ada cagar budaya, ada pemakaman, ada ornamen, ya, yang memang menyebut, ya, termasuk juga pokok-pokok tua, ya, misalnya seperti kelapa gitu. Nah, itu memang, ya, memang menunjukkan mereka memang sudah ada di sana 188 tahun yang lalu. Bahkan itu, Bang, jadi mereka sudah ada di situ sebelum BP Batam ada. Sebelum Otorita Batam ada, itu mereka sudah ada di sana. Mungkin sebelum ada Wali Kota Batam, mereka juga sudah ada. Sebelum yang lain ada. Duluan bercokol, ya. Duluan mereka di situ, Bang. Ya. Nah, sementara menurut Kepres 41 tahun 1974 itu memberikan hak pengelolaan seluruh tanah yang ada di Batam itu kepada BB Batam. Begitu masalahnya, Bang. Sementara di dalam itu ada masyarakat kampung tua. Oleh karenanya, nah ini dia, Bang. Oleh karenanya, itu pada tahun 2004 yang lalu, itu ada keputusan Wali Kota Batam, Pak. Keputusan Wali Kota Batam nomor KPTS titik 105 garing HR garing 3 Romawi garing 2004 tanggal 23 Maret tahun 2004 yang lalu, Bang. Itu dikeluarkan itu, Bang, surat keputusan Wali Kota Batam tentang penetapan wilayah kampung tua di Kota Batam, yang merekomendasikan bahwa kampung-kampung tua di Batam itu, Bang,
kampung-kampung tua di Batam itu adalah pengecualian dari Kepres nomor 41 tahun 1974. Oh. Artinya BP Batam atau Otorita Batam yang sebelumnya disebut adalah Otorita Batam itu hanya memiliki hak pengelolaan lahan di seluruh wilayah Batam terkecuali, itu Bang maksudnya Bang, terkecuali kampung tua yang ada di Batam berdasarkan keputusan Wali Kota Batam nomor KPDS titik 105 garing HR garing 3 Romawi tahun garing 2004 tanggal 23 Maret 2014. Nah, cuman kan persoalannya begini, Pak. Persoalannya begini. Yang memberikan hak pertama itu bentuk peraturannya adalah peraturan presiden. Perpres nomor 41 tahun 19. Perpres. Perpres apa Kepres? Perpres kalau yang saya baca ya. Cuman nanti coba kita lihat lagi. 41 tahun 1974. Sementara yang dikeluarkan oleh Wali Kota Batam itu kan tidak imbang Bang peraturannya Bang. Keputusan Wali Kota. Keputusan Wali Kota dengan Perpres ini kan tidak imbang Bang, nggak sejajar strata tingkat pada undang-undang itu nggak strata, nggak sejajar gitu loh Bang. Hierarki hukum. Itulah kemudian masyarakat Batam meminta kepada Presiden untuk menerbitkan Perpres Bang. Meminta kepada Presiden untuk menerbitkan Perpres yang isinya merujuk kepada hasil daripada keputusan Wali Kota Batam tadi yang menyebut seluruh yang ada di Batam itu memang HPL-nya ada di tangan Otorita Batam terkecuali kampung tua itu. Nah, direspon ternyata oleh Presiden waktu itu Bang, direspon, dan ini saya sebut ya, Siapa saat itu? Surat Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretaris Negara Bang, nomor B2593 garis miring Kemensesnek garis miring D strip 3 garing DM titik 05 garing 05 garing 2015 tanggal 12 Mei 2015. Siapa presidennya waktu itu Bang? Jokowi. Nah, itulah itu Bang. Mereka menjawab Bang atas tuntutan masyarakat kampung tua yang ada di Batam. Itu melalui surat ini Bang yang saya sebut tadi itu, surat dari Kemensesnek ini yang tadi nomornya saya sudah sebut tadi itu menjawab tuntutan dari kampung tua agar kemudian kampung tua ini dikecualikan dari HPL berdasarkan Kepres 41 tahun 1974 tadi. Oke. Apa isi daripada Jawaban? apa isi daripada surat dari Kemensesnek itu? Isinya, intinya Bang, memerintahkan kepada Gubernur Kepri, BPN Kepri, Badan Pertanahan Nasional Kepri maksudnya Bang, kemudian Kepala BP Batam untuk membuat kajian dan merangka menyelesaikan masalah kampung tua yang di Batam, termasuk masalah Rempang. Nah, itu kan di sinilah Bang persoalannya. Ini kan ada ini intinya adalah memerintahkan. Tahunnya tahun 2015. Sekarang udah tahun 2023. Perintahnya isinya adalah membuat kajian terkait dengan status kampung tua yang ada di Batam, Pak. Namun belum jelas di masyarakat, khususnya masyarakat Batam, Pak. Bagaimana hasil kajiannya? Bagaimana hasil kajiannya itu sampai sekarang belum terlalu penuh jelas di tengah masyarakat itu seperti apa hasil kajiannya. Belum pernah dirilis hasilnya. Belum pernah dirilis hasilnya. Oke. Namun pendapat kami ya Bang ya, pendapat kami dari segi legal formilnya itu perintah harusnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah BPN Kepri, kemudian Gubernur Kepri, Kepala BP Batam Kepri, itu harus instruksi itu harus dilakukan kajian bagaimana status daripada kampung tua yang ada di Batam. Merujuk kemana harusnya? Ah, inilah dia. Merujuk kemana kajian itu? Tentunya haruslah merujuk kepada keputusan Wali Kota Batam yang tadi saya sebut, yang menyebut bahwa kampung tua adalah di luar daripada HPL yang diberikan kepada BP Batam berdasarkan Kepres 41 tahun 1974. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan apa? Berdasarkan hasil MOU. Yang tadi Ibu Umi sebutkan, MOU itu menyebutkan bahwa tanpa ada penggusuran. Tanpa ada penggusuran. Itu tadi jelas itu. MOU itu tahun 2004. Itu tanpa ada penggusuran. Berarti tanpa ada
relokasi, penggusuran dan sebagainya, itu tidak ada cerita. Maksudnya bagaimana pengakuan kampung tua di Batam punya legalitas sebagai kampung tua dan kemudian itu di luar daripada HPL Batam. Harusnya begitu, Bang. Itu MOU antara siapa dengan siapa? Itu MOU sebagaimana yang disebut sama Bu Umi tadi itu. Antara kan 2004 diklaim 2004 PT MEK itu dengan BP Batam itu sudah ada kesepakatan terkait dengan Pulau Rempang. Nah, kesepakatan itu salah satunya, Bang, ini korelasinya juga bagaimana rekomendasi DPR waktu itu Pak Taba Iskandar ya, itu kesepakatannya adalah tanpa, itu antara Bang, antara BP Batam dengan PT MEK kala itu, tahun 2004. Dan MOU-nya adalah tanpa ada penggusuran. Artinya tanpa mengganggu bukan status kampung tua yang ada di Pulau Rempang. Itu kesepakatannya begitu. Nah, sekarang kejadiannya bagaimana, kesepakatannya bagaimana, realisasinya bagaimana, nah, itulah yang perlu kemudian kita pertanyakan. Ini yang disebut inkonsistensi tadi. Nah, itu Bang. Harusnya Bang, itu kan perintah dari Kemensesnek itu tahun 2015 Bang. Sementara sekarang sudah 2023. Bagaimana hasil perintah itu hendaklah kemudian dirilis, dipublis kepada masyarakat. Oh, ini juga kan untuk kepentingan masyarakat luas Pak. Betul. Nah, namun kami melihat dari perjalanan runutan dari persoalan Rempang ini, ada surat keputusan Wali Kota Batam yang tadi sudah saya sebut. Ada juga MOU tahun 2004 dengan PT MEK. Itu memang tanpa mengganggu sedikit pun status daripada masyarakat kampung tua yang ada di Batam, Pak. Khususnya dalam hal ini adalah Rempang. Nah, jadi kami berpendapat Bang itu, sehingganya sangat tepat bila mana misalnya, sangat tepat sekali ya bila mana ada rekomendasi, ya, ada rekomendasi hasil riset ya, memenuhi daripada apa tadi perintah dari surat Mensesnek yang tadi 2015 itu harusnya menyebut ini Pak. Kalau kami memiliki satu apa namanya hasil riset ya, hasil risetnya itu eloknya itu menyatakan perkampungan tua yang terdapat di Pulau Rempang dan pulau-pulau lainnya harus tetap dipertahankan inklaf sehingga tidak termasuk dalam wilayah pengembangan kawasan. Inilah yang semestinya menjadi hasil daripada riset itu, Bang. Namun alih-alih kemudian ya itulah ya, malah pemberian hak pengelolaan kepada swasta yang terjadi. Ini dinamika hari ini yang kita lihat, sehingga kemudian itu yang menjadi korban lagi-lagi adalah masyarakat kampung tua yang ada di Rempang dan sekitarnya, ya tentu atas nama investasi. Saya berpikir ya, kalau hak pengelolaan saja kok bisa diberikan kepada investor atau kepada perusahaan swasta, kenapa anak negeri sendiri tidak diberikan hak milik atas kampung tua yang sudah ratusan tahun ia miliki? Kan sederhana sekali banget logikanya itu. Apa jasa investor itu terhadap negeri sehingga kemudian lebih mengutamakan mereka ketimbang penduduk yang memang sudah bertahun-tahun yang ada di negeri ini, di Pulau Rempang, sehingga kemudian lebih mengutamakan investor daripada masyarakat yang ada di Batam ini. Itu Bang. Itu berpihak kepada siapa sih? Nah ini yang kita masih bingung gitu Bang. Nah oleh sebab itu kami meminta doa, ya, dukungan dari segala dari segala pihak, dari semua pihak, dukungan, dan alhamdulillah juga ada walhi yang sudah melakukan riset ya, dan bahkan langsung turun ke lapangan. Semoga saja ada dari lembaga-lembaga lain, dari apa namanya, dari yang lain ya, daerah-daerah lain, khususnya yang sebangsa dengan saudara kita yang ada di sana, Melayu, untuk kemudian ya berikan dukungan kepada masyarakat Rempang, yang khususnya para alim, para ulama, mohon atas doanya kepada masyarakat Rempang agar kemudian mereka mendapatkan apa yang menjadi hak mereka, yakni status kampung tua, dengan mudah-mudahan juga ya mereka mendapatkan sertifikat hak milik di atas kampung tua mereka. Demikian Bang Jani.
Baik, terima kasih Bang Akmal. Tapi saya ingin sedikit mengkonfirmasi. Jadi ceritanya itu ada MOU tanpa penggusuran tadi ya, dengan Ya. apa PT MEK dengan BP Batam. Tapi pada kenyataannya ternyata mereka mau menggusur. Ya, begini Bang. Terkait masalah ini, kalau ditanyakan ke pemerintah kota, enggak, kami enggak menggusur, kami mau mengukur saja. Oh, Gitu Bang, ceritanya begitu. kasus Wadas berarti ya. Nah itu Bang, kami enggak mau menggusur, tapi Yang kami mengukur itu bawa meteran, bukan bawa pentungan ya. ya begitulah Bang yang terjadi. Ya, Ya. Nah kemudian Bang, ini ada wacana relokasi. Ada wacana relokasi, maka itu bisa disimpulkan itu penggusuran apa tidak, kan gitu Bang. iya. Beda memang. Kalau menggusur itu dia lebih kepada membawa pasukan. Konten yang dibawa itu beda. Kalau mengukur itu biasanya bawanya meteran sama teodolit. Anak ukur yang teropong begitu ya. Jadi dia bawa pasukan, bawa gas air mata, bawa pentungan, bawa apa? Ada pasukan apa tadi kata Umi, pasukan gabungan nggak apa istilahnya tadi? Bang, izin izin Bang Janip. Silakan. Masyarakat di sana mayoriti, tapi ini sebatas pengetahuan saya ya. Mayoriti masyarakat di sana karena memang mereka sudah turun temurun di situ, penghidupannya di situ, ibaratnya nyawanya sudah di situ gitu Bang Janip. Iya. Itu enggak mau direlokasi itu Bang Janip, enggak mau direlokasi. Dan bahkan sekalipun kami terkubur di sini tak apalah, Masya Allah, saya lihat ada berita begitu Bang. Begitu mereka mempertahankan hak mereka itu menjadi. Jadi memang sekali lagi mohon kiranya memang dukungan dari berbagai pihak lah. Itu Bang. Baik.